Keheningan fajar di Yerusalem dipecahkan oleh suara yang membuat darah membeku, bukan alarm, bukan musik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang membangkitkan setiap serat jiwa Anda dan berbisik langsung pada jiwa bahwa zaman sedang berubah. Bayangkan 100 terompet kuno berbunyi bersamaan, menciptakan simfoni yang menembus berabad-abad dan menghubungkan langit dengan bumi. Pada tanggal 25 September, ini bukan khayalan, ini adalah kenyataan. Para imam dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem dan melakukan sesuatu yang tidak terjadi selama puluhan tahun. Suara yang akan Anda ketahui bukan hanya tradisi Yahudi. Ini adalah nubuatan yang hidup. Ini adalah panggilan yang bergema dari zaman Alkitab hingga telinga Anda hari ini. Alkitab selalu mengatakan bahwa suara terompet akan menandai momen-momen menentukan umat manusia. Dari Yosua meruntuhkan tembok Yeriko hingga pengumuman kedatangan kembali Yesus Kristus, suara ini tidak pernah hanya musik. Ini adalah suara Tuhan sendiri yang berkata, "Bangunlah, waktu semakin habis, Raja sedang kembali." Dan inilah detail yang paling menakutkan. Kitab suci berjanji bahwa suatu hari, terompet terakhir akan berbunyi. Dalam sekejap mata, orang mati akan bangkit dan yang hidup akan diubah. Apa yang terjadi di Yerusalem mungkin adalah latihan dari momen terakhir itu. Tapi sebelum kita melanjutkan, periksa apakah Anda sudah berlangganan channel ini dan tulis di komentar dari mana Anda menonton video ini. Fajar di Yerusalem ketika shofar pertama bergema di antara batu-batu kuno kota suci. Suara itu memotong udara seperti pisau tajam, tidak hanya membangunkan mereka yang tertidur, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam di jiwa setiap orang yang mendengarnya. Ini bukan suara biasa. Ini adalah suara yang sama yang didengar Yosua sebelum menaklukkan Yeriko. Suara yang sama yang mengumumkan kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Para imam dari puluhan negara telah menempuh ribuan kilometer untuk momen ini. Masing-masing membawa shofar terompet yang terbuat dari tanduk domba jantan, dipoles oleh tradisi ribuan tahun. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan upacara keagamaan biasa. Ini adalah panggilan kenabian yang akan menembus batas-batas bahasa dan agama. Rabbi Moshe Goldstein, berusia 70 tahun dengan janggut putih seperti salju Gunung Hermon, memegang dengan tangan gemetar shofar yang digunakan kakeknya selama Perang Dunia Kedua. Air matanya jatuh pada instrumen suci itu sementara dia membisikkan doa yang diulang nenek moyangnya selama berabad-abad. Tuhan, biarlah suara terompet ini membangunkan hati yang tertidur. Di sampingnya, 100 imam lain bersiap untuk momen yang akan mengubah segalanya. Masing-masing tahu bahwa dia tidak berada di sana secara kebetulan. Masing-masing merasakan beban sejarah di pundak mereka. Matahari mulai terbit di atas tembok Yerusalem ketika tanda diberikan. Dan kemudian itu terjadi. 100 shofar berbunyi bersama menciptakan suara yang tidak pernah didengar dalam sejarah modern. Gema itu bergema melalui jalan-jalan sempit kota kuno, naik ke bukit-bukit suci dan menyebar seperti gelombang tak terlihat di seluruh tanah suci. Tapi mengapa tepat pada momen ini? Mengapa 100 terompet? Dan mengapa suara khusus ini membuat jutaan orang di seluruh dunia merasakan merinding yang tidak dapat dijelaskan di tulang belakang mereka? Jawabannya tersembunyi di halaman-halaman paling misterius Alkitab. Selama 3000 tahun, suara shofar membawa kode rahasia yang hanya sedikit orang yang dapat menguraikan. Ini bukan hanya musik, ini bukan hanya tradisi. Ini adalah bahasa spiritual yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia tak terlihat, dan setiap nada membawa pesan khusus dari Tuhan sendiri. Dalam Alkitab, setiap kali Tuhan ingin mengumumkan sesuatu yang luar biasa, Dia menggunakan suara terompet. Ketika orang Israel terjebak di Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, "Pada hari shofar berbunyi, kalian akan tahu bahwa waktu pembebasan telah tiba." Ketika Yosua bersiap untuk menaklukkan tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan 7 imam untuk meniup 7 terompet selama 7 hari. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam terjadi. Suara terompet bukan hanya sinyal untuk telinga manusia. Ini adalah frekuensi spiritual yang membuka portal antara langit dan bumi. Seolah-olah Tuhan sedang menyetel dunia fisik dengan rencana-rencana kekalnya. Nabi Yoel menulis salah satu bagian paling menakutkan dalam Alkitab tentang suara ini. "Tiuplah terompet di Sion, bunyikanlah tanda bahaya di Gunung Kudusku. Biarlah semua penduduk tanah gemetar karena hari Tuhan datang.
Ini bukan ancaman. Ini adalah peringatan penuh kasih dari Bapa yang tidak ingin melihat anak-anaknya tidak siap. Dan inilah detail yang sedikit orang sadari. Setiap kali shofar berbunyi dalam Alkitab, sesuatu yang mustahil terjadi setelahnya. Tembok yang tak dapat ditembus runtuh. Tentara yang tak terkalahkan dikalahkan. Orang mati dibangkitkan. Tawanan dibebaskan. Seolah-olah suara trompet adalah kunci yang membuka keajaiban-keajaiban Tuhan. Sekarang, bayangkan kekuatan ini dikalikan dengan 100. Bayangkan frekuensi ilahi ini diperkuat dan bergema tidak hanya laksa melalui jalan-jalan Yerusalem, tetapi menyebar seperti gelombang tak terlihat ke seluruh dunia. Apa yang Anda pikir akan terjadi? Anda akan segera menemukan bahwa apa yang terjadi pada 25 September hanyalah permulaan. Ada sebuah bagian dalam Alkitab yang akan membuat Anda memikirkan ulang semua yang Anda percayai tentang suara terompet. Paulus, sang rasul, menulis kata-kata ini yang bergema melalui berabad-abad. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Terompet terakhir. Pikirkan itu. Bukan yang pertama, bukan yang ke-10, tetapi yang terakhir. Ini berarti ada urutan jadwal ilahi di mana setiap suara terompet menandai momen spesifik dalam rencana Tuhan. Dan jika yang terjadi di Yerusalem adalah salah satu latihan terakhir, selama berabad-abad, para ahli Alkitab mencoba menguraikan kode 7 terompet yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Masing-masing mengumumkan penghakiman spesifik, transformasi spesifik dunia seperti yang kita ketahui. Tapi terompet ke-7 yang terakhir berbeda dari semua yang lain. Ia tidak mengumumkan kehancuran, ia mengumumkan transformasi terbesar dalam sejarah, kembalinya Raja segala raja. Rabbi David Stern, salah satu ahli nubuatan Alkitab terbesar, membuat penemuan yang mengejutkan beberapa minggu sebelum peristiwa September. Dia sedang mempelajari teks-teks kuno ketika dia menyadari pola yang telah terlewatkan selama berabad-abad. Tanggal-tanggal yang disebutkan dalam nubuatan ketika dikonversi ke kalender modern menunjuk tepat pada periode yang sedang kita jalani. Ini bukan kebetulan, kata Stern dengan suara yang bergetar karena emosi. Suara 100 terompet di Yerusalem bukan hanya upacara. Itu adalah jam kenabian yang menandai kedekatan akhir zaman. Tapi bagaimana jika dia benar? Bagaimana jika setiap shofar yang berbunyi hari itu seperti lonceng surgawi mengumumkan bahwa waktu semakin habis? Bagaimana jika Tuhan secara harfiah memanggil umat manusia untuk bangun sebelum terlambat? Apa yang terjadi setelah suara 100 terompet akan membuat Anda tercengang dan akan membuat Anda mempertanyakan apakah Anda benar-benar siap untuk apa yang akan datang. 3 jam setelah suara 100 terompet bergema di Yerusalem, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi di seluruh dunia. Pendeta di Sao Paulo melaporkan bahwa selama ibadah pagi, seluruh jemaat mulai menangis bersamaan, tanpa penjelasan yang jelas. Misionaris di Afrika mengatakan bahwa gajah liar berhenti makan dan diam selama beberapa menit, seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia. Tapi yang paling mengesankan terjadi di sebuah gereja kecil di pedalaman Brasil. Selama doa pagi, seorang wanita berusia 84 tahun, buta selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba berteriak, saya bisa melihat cahaya emas turun dari langit." Para dokter tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka mengatakan itu secara ilmiah tidak mungkin, tapi keajaiban tidak peduli dengan pendapat sains. Media sosial di seluruh dunia mulai dipenuhi dengan kesaksian serupa. Orang melaporkan mimpi identik pada malam yang sama. Anak-anak menggambar malaikat dengan terompet tanpa pernah melihat gambar seperti itu. Ateis yang dinyatakan merasakan dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk berdoa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Dr. Sarah Mitchell, neurosaintis dari Universitas Harvard, mulai menyelidiki fenomena tersebut. Dia menemukan bahwa pada saat yang tepat ketika terompet berbunyi di Yerusalem, monitor seismik di seluruh dunia mendeteksi getaran mikroskopis tapi konstan, yang tidak sesuai dengan fenomena alam yang diketahui. Seolah-olah bumi sendiri bergetar pada frekuensi yang berbeda, jelas Mitchell dalam wawancara yang viral di media sosial.
Dan yang paling aneh adalah getaran ini tampaknya disetel dengan gelombang otak manusia yang terkait dengan persepsi spiritual. Tapi penemuan paling mengejutkan datang dari sumber yang tidak terduga. Seorang hacker anonim menyusup ke sistem observatorium astronomi di seluruh dunia dan menemukan sesuatu yang coba dirahasiakan pemerintah. 3 bintang baru muncul di langit pada malam yang sama, membentuk pola yang persis menyerupai bentuk terompet. Kebetulan? Atau apakah seluruh alam semesta sedang selaras untuk mengumumkan sesuatu yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya? 40 hari telah berlalu sejak suara 100 terompet, dan dunia tidak lagi sama. Gereja-gereja yang kosong selama puluhan tahun mulai penuh. Orang-orang yang tidak pernah membuka Alkitab mulai mencari jawaban dalam kitab suci. Seolah-olah kelaparan spiritual kolektif telah terbangun dalam umat manusia. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu terjadi. Nabi dan pemimpin spiritual di seluruh dunia mulai menerima mimpi berulang yang sama. Visi Yesus Kristus turun dari awan, disertai suara terompet yang begitu kuat sehingga membuat bumi gemetar. Dan mereka semua menerima pesan yang sama. Siapkan umatku. Waktu singkat. Pastor John MacArthur, salah satu pemimpin Kristen paling dihormati di dunia, membuat pernyataan yang mengguncang jutaan orang. Saudara-saudara, saya tidak pernah mengatakan ini sebelumnya dalam 50 tahun pelayanan. Tapi saya percaya kita sedang hidup dalam hari-hari terakhir sebelum kedatangan kembali Kristus. Suara terompet di Yerusalem bukan hanya upacara, itu adalah Tuhan mengetuk pintu sejarah manusia. Para ilmuwan mulai melaporkan anomali yang tidak dapat dijelaskan. Medan magnet bumi berperilaku dengan cara yang aneh. Hewan migran mengubah rute mereka tanpa penjelasan. Dan yang paling menakutkan, teleskop ruang angkasa mendeteksi musik yang datang dari ruang angkasa, frekuensi yang anehnya mengingatkan pada suara terompet. Rabbi Goldstein, orang yang sama yang meniup shofar pada hari bersejarah itu, membuat pengungkapan yang mengejutkan dunia. Dalam wawancara eksklusif, dia berkata, "Saya menerima visi pada malam sebelum acara. Saya melihat malaikat meniup trompet di sekitar takhta Tuhan, dan suara berkata kepada saya, ini adalah panggilan terakhir kedua, yang terakhir akan datang segera." Panggilan terakhir kedua. Jika dia benar, itu berarti lain kali kita mendengar suara trompet spiritual, itu akan menjadi yang terakhir. Itu akan menjadi suara yang mengumumkan akhir zaman seperti yang kita ketahui dan awal kekekalan. Dan inilah pertanyaan yang membakar di hati jutaan orang. Ketika trompet terakhir itu berbunyi, apakah Anda akan siap? A ultima. Será osom que anuncia o fim dos tempos como os conhecemos io inicio da eternidade. Dan inilah pertanyaan yang membara di hati jutaan orang. Ketika trompet terakhir berbunyi, apakah Anda siap? Kebenaran adalah Anda tidak sampai di sini secara kebetulan. Dari semua video yang bisa Anda tonton saat ini, dari semua konten yang memperebutkan perhatian Anda memilih untuk mendengar tentang suara 100 terompet. Dan itu bukan kebetulan. Itu karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang mengenali suara Tuhan ketika bergema. Suara yang bergema di Yerusalem pada hari September itu tidak terjebak di batu-batu kuno kota suci. Ia melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang sampai mencapai telinga Anda hari ini. Karena Tuhan tidak ingin siapapun terkejut ketika terompet terakhir berbunyi. Pikirkan hidup Anda saat ini. Pikirkan keputusan yang telah Anda tunda, percakapan yang telah Anda hindari, kedamaian yang telah Anda cari di tempat-tempat kosong. Suara terompet itu memanggil Anda pada kenyataan yang lebih besar, harapan yang lebih solid, cinta yang lebih dalam daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin siapapun binasa, tetapi semua orang datang pada pertobatan. Dan mungkin itulah tujuan sebenarnya dari 100 terompet. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Bukan untuk mengutuk, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk membawa ketakutan, tetapi untuk menawarkan harapan. Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang seperti pencuri di malam hari, tetapi hanya bagi mereka yang tidak memperhatikan. Bagi mereka yang memperhatikan tanda-tanda, bagi mereka yang mendengar suara terompet dan mengenali suara gembala, kedatangannya tidak akan menjadi kejutan. Itu akan menjadi pemenuhan janji terbesar yang pernah dibuat. Suara 100 terompet bergema di Yerusalem, tetapi gema itu terus bergema di dalam diri Anda. Pertanyaannya bukan apakah Anda mendengar suaranya. Pertanyaannya adalah,
apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang Anda dengar. Karena suatu hari, bisa hari ini, bisa besok, bisa dalam 1000 tahun, tetapi suatu hari trompet terakhir akan berbunyi. Dan pada hari itu, tidak akan ada lagi waktu untuk keputusan, hanya akan ada kekekalan. Apakah Anda siap